pemaparan materi, sambutan dan juga arahan dari Bapak Profesor Dr. Jasrudin MPD, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sulawesi Selatan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Profesor Dr. Jasrudin. Disilahkan dengan hormat. Iya, saya ralat Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI. Disilahkan Prof. Cek. Saya mau dekat-dekat dengan mahasiswa Bu Rektor Tabe. Tolong materi saya dinampakkan di layar. Iya. Hari ini saya ingin bicara berbagi pengalaman sedikit dengan Ananda semua. Kalau yang tua-tua ini, ya kami saya ceramai. Saya mau ceramah sekarang anak-anak saya di depan ini. Siap untuk itu? Bukan orang tua saya tanya. Saya ulangi untuk anak-anak saya, siap untuk itu? Di rumah siap untuk itu? Pertama, saya ingin menyampaikan selamat datang di kampus Universitas Islam Makassar. Kampus kebanggaan kita, kampus yang kita percaya akan mengantarkan masa depan yang baik bagi setiap alumninya. Tepuk tangan dulu. Pembicaraan saya hari ini akan bicara tentang kekuatan mimpi. Saya awali pesan orang Bone. Ada orang Bone sini? Ada yang dari Bone sini mahasiswa? Ada orang Bone? Tidak ada? Tidak ada? Orang Takalar ada? Tidak ada juga? Orang apa sih Pak? Orang Makassar? Makassar? Pesannya orang Maros. Orang Maros berkata begini, every morning you have only two choices. Setiap pagi Anda hanya punya dua pilihan. Ini kedengaran di Meren ya? Setiap pagi Anda hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah continue your sleep with your dreams. Lanjutkan tidurmu bersama mimpi-mimpimu. Itu pilihan pertama. Yang kedua adalah wake up early in the morning. Bangun cepat di pagi hari and then chase your dreams. Dan kemudian kejar mimpi-mimpimu. Mau pilih yang mana? Pertama atau kedua? Semua kompak memilih yang kedua. Karena semua kompak memilih yang kedua, maka akan saya teruskan pembicaraan saya, kekuatan mimpi. Kalau tadi pilihan yang pertama, selesai sudah sambutan saya. Next slide. Next slide. Tidak berfungsi ini. Operator, next slide. Tempat lahirku itu, coba lihat. Sini ya. Kedua orang tua saya sudah lupa kapan tepatnya saya lahir. Jadi tanggal lahirku itu dibuat-buat. Jadi makanya saya bilang jangan diucapkan selamat ulang tahun ke saya. Yang pertama memang saya tidak suka diucapkan selamat ulang tahun karena saya juga tidak suka mengucapkan selamat ulang tahun. Yang kedua karena tanggal lahirku itu dibuat-buat sih. Karena mama aku dengan bapak aku lupa kapan tepatnya saya lahir. Next slide supaya agak cepat. Oke. Nama saya Jasrudin Daud. Lahir di Matano titik-titik. Kenapa titik-titik? Bukan itu tempat lahir saya.
Itu Matano tempat ibu kota desa, Ji. Jangan milia ini. Saya sekolah S1 pendidikan fisika IKI Ujung Pandang. S2 saya fisika material ITB. Siapa yang kenal ITB? Pernah dengar? Di mana itu di ITB? Di Maros? Oh, di Bandung, tahu semua, tahu ah. Saya S2, S3 di ITB. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah lahir di kampung yang tak nampak di Google Map, namanya Bure. Jadi silakan nanti kalau pulang ke kampung cari Google Map, adakah namanya Bure di Google Map? Tidak ada. Kenapa tidak ada Google Map? Tidak ada signal handphone di sana. Sampai hari ini kampungku belum ada signal handphonenya. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Ananda semua adalah saya sudah melintasi 4 benua untuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Saya orang kampung bangga menjadi orang kampung. Kenapa? Saya orang kampung tapi saya tidak kampungan. Mau apa? Orang kampung itu adalah lahir di kampung, sering-sering mau pulang kampung. Mahasiswa kok sering-sering pulang kampung, mau ujian pulang kampung. Jadi supaya tidak kampungan, semua yang di monitor sana jangan terlalu sering pulang kampung. Kecuali kalau liburan. Kalau liburan pun mahasiswa yang mau berprestasi, dia isi waktunya untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Ini tiap minggu pulang kampung, habis duitnya. Jadi saya lahir di Bure, melintasi 4 benua, tinggal benua Afrika yang belum saya datangi. Ditanya ke mahasiswa, kenapa tidak pernah ke Afrika? Karena saya takut jadi orang putih di sana. Itu aja masalahku. Karena saya lebih bahagia, lebih senang ketika hitam manis, tahu ah? Tidak ada itu putih manis. Yang ada hitam manis. Jadi saya syukuri dengan keadaan saya hari ini. Makanya saya hendak ke next slide. Next slide. Iya. Coba lihat kampungku. Ketika saya mulai mengerti cara berkebun dari satu tempat ke tempat yang lain, Obade namanya, saya hanya berpikir suatu saat nanti saya akan bisa membuat kebun seperti bapak saya. Itu keinginan saya dulu. Orang kampung. Next slide. Ketika mulai mengenal sawah, saya lalu berpikir kapan saya bisa mengendalikan bajak di belakang itu. Karena kalau masih kecil kerjaan narik-narik di depan. Yang kendalikan di belakang. Ketika saya terinjak kerbau, pernah saya terinjak kerbau. Ketika saya terinjak kerbau pada saat membajak sawah, mulailah saya berpikir tentang sekolah seperti yang bapak dan mama sering mengatakannya. Jadi waktu kecil dulu sekolah kok apa itu sekolah? Nanti diinjak kerbau, di kaki baru sadar, kayak memang perlu sekolah deh. Di situ baru muncul mimpi saya untuk sekolah. Next slide. Oh, ya. Next, di ini lagi. Coba lihat. Coba lihat lihat wajah saya berubah-berubah toh. Orang kampung. Menumpang di rumah praktisi pendidikan, ulama dan seniman. Belajar menyesuaikan diri, belajar memimpi besar. Perjalanan dari ribuan mil diawali dari satu langkah pertama. Anda telah melakukan langkah pertama untuk datang di kampus ini. Maka percayalah masa depan Anda, langkah-langkah berikutnya ke depan sudah tersedia. Pertanyaannya, maukah Anda untuk melanjutkan langkah itu? Tidak ada langkah kedua tanpa langkah pertama. Tidak ada langkah ketiga tanpa yang kedua. Lalu kemudian saya numpang di rumah tokoh agama Kristen. Saya sekarang sering ceramah-ceramah juga, tapi dulu saya pernah tidak ada masalah. Belajar bertanggung jawab, belajar menghargai orang lain tanpa melihat apa dia, dari mana dia, dan bagaimana dia. Jadi kalau mau komunikasi dengan saya nggak usah ragu-ragu.
Orang kampung ya saya juga orang kampung. Saya diterima di mana-mana silakan, mau bagus tempatnya oke. Tidak bagus juga saya juga dulu di kampung. Saya orang kampung dan sekarang tinggal di kota, tapi saya tidak pernah lupa bahwa saya dari kampung. Hanya satu, saya orang kampung tapi saya tidak mau kampungan. Next. Saya di SMA di swasta, menumpang di rumah praktisi pendidikan ulama seniman, belajar menyesuaikan diri, belajar bermimpi besar. Sudah tadi, menumpang di rumah terus, belajar bertanggung jawab, sudah. Tidak ada satu, itu. Saya lahir di kampung nggak masalah, tidak ada satu orang pun yang bisa memilih mau lahir di mana dia. Saya dulu andaikan ditanya, Jas, kan belum ada nama aku toh. Andaikan di kandungan saya ditanya, kau mau lahir di mana? Dan saya tahu Makassar itu bagus, pasti bilang di Makassar mau saya lahir. Tapi tidak ada orang yang bisa memilih di mana dia harus lahir. Apakah ibunya miskin atau petani, tidak bisa dipilih. Tapi setiap orang dapat berusaha untuk hidup di mana dan bagaimana hidupnya. Anda memang tidak boleh bisa milih di mana dan dari mana Anda lahir. Tapi Anda bisa berusaha untuk hidup di mana dan bagaimana hidup Anda. Untuk bisa memilih itu, Anda harus punya mimpi. Next. Next. Ya. Next. Iya, ini pesannya Pak Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sebab kalaupun kamu jatuh dari langit, kamu masih akan singgah di bintang. Apa itu bintang? Tempat yang indah gemerlapan. Pernah lihat langit? Belum? Pernah. Di mana itu langit? Langit itu hanya batas pandangan saja. Pernah lihat bintang? Iya. Jadi bintang itu di bawahnya langit. Bagaimana itu langit? Saya juga tidak tahu. Karena saya belum pernah lihat langit. Tapi bintang, saya sering lihat bintang. Di malam hari dia indah gemerlapan. Jadi Pak Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena kalau kamu jatuh dari langit, kamu akan singgah di bintang. Dan bintang pun masih merupakan masa depan yang baik. Dia indah, dia gemerlapan. Tapi coba kalau cita-citamu kamu gantungkan di bintang. Lalu kamu jatuh. Kamu akan terkapar di bumi. Dan ketika Anda terkapar di bumi, orang Inggris bilang, dia gak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kenapa? Karena mimpimu terlalu rendah. Kalau Pak Yohanes Surya, seorang profesor fisika, mengatakan begini. Jika engkau di persimpangan jalan, jangan pilih salah satu jalan hanya karena jalan itu mudah, tetapi tidak ada harapan di ujungnya. Pilihlah jalan yang memiliki masa depan walaupun jalan itu sedikit terlihat sulit. Biarkan jalannya kerikil tajam, tapi di ujung sana ada istana. Di ujung sana ada harapan masa depan. Daripada Anda berjalan di jalan yang aspal, tapi di ujung jalan itu ada jurang yang menganga. Next. Apa yang Anda alami hari ini adalah dampak dari pikiran Anda kemarin. Apa yang Anda akan alami hari esok adalah dampak dari pemikiran Anda hari ini. Anda semua, adik-adik semua. Anda di sini hari ini karena Anda pernah berpikir ingin kuliah. Tidak mungkin Anda tiba-tiba menjadi mahasiswa baru kalau tidak pernah berpikir kuliah. Pemikiran kita di masa lalu mencetak keadaan kita hari ini. Dan keadaan kita hari ini, cara berpikir kita hari ini sedang mendesain masa depan kita. Jadi, apakah masa depan Anda bagus atau tidak? Apa yang Anda pikirkan hari ini? Pikiran yang sedang Anda bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Jadi berpikir baik-baik.
Ini jurusan apa? Jurusan apa? Teknik sipil. Nanti mau jadi apa? Ya? Jadi apa? Wah. Ini aneh ini, bagus ini. Ini pemikiran Merdeka Belajar. Dia teknik sipil, tapi nanti dia mau jadi welder. Welder ya? Welder tukang las itu ya? Ya. Itu dia mau jadi tukang las yang di bawah laut. Itu maunya dia. Kalau las di daratan itu gampang. Tapi di bawah laut itu sulit. Iya. Tidak ada masalah, nak. Tidak ada masalah. Kalau Anda bercita-cita hari ini untuk menjadi pengelas yang hebat di bawah laut, kalaupun tidak jadi di bawah laut kan masih bisa di darat. Iya toh? Saya yakin semua yang ada di ruangan ini dan ada di link-link sana adalah orang-orang yang punya mimpi yang hebat, yang luar biasa untuk masa depannya. Karena kalau dia tidak punya mimpi, tidak mungkin dia hadir di sini hari ini. Saya ingin tambah-tambah saja, nak. Pokoknya kalau mau sukses untuk masa depan kamu, berpikirlah yang baik-baik hari ini. Berpikirlah yang tinggi hari ini. Cita-citakan yang tinggi untuk dirimu, karena mumpung hari ini belum ada bayarnya untuk bercita-cita. Ini kok cita-cita gratis, tapi ini kok rendah. Ini yang bagus tadi nih. Mau jadi tukang welder di dalam laut. Hebat cita-cita itu. Cita-cita itu gratis. Hanya orang yang tidak mau punya masa depan bagus, yang cita-citanya selalu rendah. Padahal cita-cita itu tidak ada yang halangi, tidak ada pembayarannya. Anda berpikir bisa atau tidak bisa, dua-duanya akan benar. Bila Anda berpikir bisa, insya Allah Anda akan bisa. Tetapi bila Anda berpikir tidak bisa, insya Allah juga Anda tidak bisa. Sekarang mau bisa atau tidak bisa? Mau bisa. Berpikirlah bahwa Anda bisa. Ini lahir di mana? Di Makassar. Ini dia lahir sudah pakai listrik. Saya lahir pakai obor. Ini dia lahir pakai dokter. Saya lahir pakai sandro-sandro. Anda tidak boleh kalah dengan saya. Saya lahir pakai obor, Anda sudah pakai listrik. Masa dikalah sama orang lahir di kampung? Jangan mau kalah ya. Saya sekarang hanya kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 9 Sulawesi. Ini nanti insya Allah dan yang lainnya. Ini minimal jadi menteri. Menteri pendidikan. Amin. Kalau tidak bisa menteri pendidikan terpaksa presiden. Kan begitu. Kalau yang jadi presiden, yang lain kan jadi menterinya. Minimal bupati. Kalau tidak bisa jadi bupati, terpaksa jadi istri bupati. Sama Ji. Next. Tinggal sedikit lagi. Next. Tidak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membantu seseorang yang sudah bermental negatif. Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, tetapi tidak semua orang tahu dan mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pikirannya. Manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna karena dia punya pikiran. Gara-gara pikirannya itu manusia mampu memiliki potensi pikir dan zikir. Malaikat hebat, tapi malaikat hanya punya kemampuan zikir. Dia tidak memiliki kemampuan pikir. Manusia kelebihannya, dia memiliki otak, memiliki pikiran, sehingga dia potensinya lebih dari malaikat. Potensi pikir dan potensi zikir. Oleh sebab itu, gunakanlah kelebihan manusia itu. Di samping mengembangkan potensi zikir, kembangkan potensi pikir. Next. Berikutnya. Iya. Allah atau Tuhan itu merahasiakan garis tangan atau nasib seseorang. Untuk apa? Agar seluruh hambanya berusaha untuk mencari garis tangannya dari waktu ke waktu. Sayang sekali, terlalu banyak orang cepat mengatakan, itu nasibku, siapa yang bilang? Tidak lulus satu mata kuliah, nasibku mentong itu.
Siapa yang bilang nasibmu? Tuhan tidak akan pernah menelpon Anda bilang itu nasibmu. Apapun hasil yang Anda miliki, jangan terlalu cepat menyalahkan nasib. Karena Tuhan belum tentu mengatakan itu nasibmu. Oleh sebab itu, anak-anda semua, percayalah bahwa tugas kita semua hanya mencari garis tangan. Jangan pernah menjustifikasi nasibnya sendiri. Sebab itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu statement saya. Next. Lihat orang berpikir positif. Dia optimis. Hal-hal yang tidak mungkin dia pikirkan juga. Dia bermimpi satu saat akan melahirkan satu mana? Ini kok tidak muncul? Ya, berhenti dulu. Ya, coba lihat. Ini orang pemimpi ulung. Dan orang ini saya dengar tidak pernah jadi penjara. Padahal mimpinya aneh-aneh. Bayangkan mimpinya aneh-aneh. Dia ingin mengembangkan, dia mungkin dari pertanian. Dia ingin mengembangkan pisang, yang pisang itu nanti itu keluar dari anunya lalu ada rostetingnya. Ini artinya apa? Pisang besar. Jangan seperti sekarang, pisangnya itu dia makan sedikit dan sisakan. Mubasir. Mubasir itu temannya setan. Dan setan itu masuk neraka. Wala tubassir tabthira. Innal mubasirina kana ihwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan berbuat mubasir. Innal mubasirina kana ihwana sayatin. Karena sesungguhnya orang mubasir temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu kufur terhadap Tuhannya. Bikin pisang seperti itu, pemimpi ulung, dan tidak pernah dipenjara hanya gara-gara bermimpi seperti itu. Coba lihat orang yang pesimis, yang berpikir negatif. Itu dia. Lu jual gua beli. Jadi kalau ada mahasiswa yang suka berantem, yang suka demo-demo, bakar-bakar ban, menghalangi orang lewat, itu adalah mahasiswa yang berpikiran negatif. Dia pesimis. Mahasiswa bukan tidak boleh kritis, harus kritis. Tapi ada cara dan jalan untuk menyampaikan daya kritisnya itu. Saya berharap mahasiswa UIN di masa depan tidak ada lagi yang tutup-tutup jalan saya kalau saya ke kantor. Iya, terganggu kalau demo di situ. Mau lewat, macet kenapa? Ada lagi yang bakar-bakar ban di situ. Tapi kentara kalau UIN, kentara jasnya toh. Jadi kalaupun ada orang demo situ bukan di UIN. Universitas Islam Makassar. Ada nama Islam di sana yang harus kita pertanggungjawabkan secara moral dunia dan akhirat. Pertanggungjawabkan juga. Nah, jadilah orang-orang yang bisa mengajak orang untuk kepada jalan kebaikan. Karena itu pesan agama. Terakhir, next. Akan berlanjut. Lanjutannya silahkan Anda baca di buku ini. Menaklukkan nasib. Terima kasih. Semoga Anda semua menjadi orang sukses. Karena Anda punya mimpi. Dan Anda setiap hari berusaha untuk mengejar mimpinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI. Sebuah pemaparan materi yang luar biasa. Sekali lagi mohon tepuk tangannya semua. Iya, terima kasih.